Selamat pagi kelas dewasa dan dewasa senior Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan belajar bersama-sama satu bagian pelajaran Sekolah Minggu kita berkaitan dengan keluarga adalah lembaga ilahi. Sebelum kita mendalaminya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta hikmat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong untuk menerjemahkan hal-hal yang kami dalami hari ini, untuk kami mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Berkaitan dengan keluarga adalah lembaga ilahi. Memberkati pertemuan hari ini dan memberkati setiap kami yang menyaksikan, mendengarkan, dan ikut ambil bagian di dalamnya. Sehingga kami semua sungguh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan coba lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan sampai pasal 2 ayat 24. Tapi saya rindu kita lihat ayat 26 dan 27 di dalam Kejadian pasal 1. Dan kita juga bisa melihat di dalam ayat 21 sampai ayat 25 di dalam pasal 2. Saya rindu kita membaca bersama-sama. Silakan buka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama secara perlahan saja untuk menolong kita memahami bagian ini. Sudah? Mari kita mulai. Kejadian 1 ayat 26 berfirman, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lihat ayat pasal 2 di dalam ayat 21. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu, saudara-saudara kelas dewasa dan dewasa senior, kita akan coba mendalami bagian ini berkaitan dengan keluarga adalah atau sebagai lembaga ilahi. Dan ini yang kita akan lihat pada beberapa menit ke depan. Saya rindu bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira selain keselamatan yang kita miliki, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Kira-kira apa yang paling berharga atau yang paling bernilai di dalam kehidupan kita? Ada? Apa kira-kira? Betul, setuju, sepakat, keluarga. Ya, keluarga. Kenapa keluarga? Karena kalau kita bicara keluarga, berarti kita bicara tentang Tuhan. Mungkin saudara akan berpikir, kok bicara tentang Tuhan, tentang keluarga? Makanya kita perlu lihat bagian ini, karena ini penting sekali untuk kita dalami, supaya kita mengerti tentang keluarga sebagai lembaga ilahi. Ya, kenapa tentang Tuhan? Karena keluarga bukanlah lembaga yang dirancang atau dibentuk oleh tangan manusia. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, tadi kita sudah baca bagian itu,
bahwa keluarga adalah lembaga ilahi yang dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Jadi Tuhan yang membentuk, dan atas dasar dan inisiatif dari Allah sendiri untuk menciptakan manusia. Ini luar biasa, ya. Ini artinya bahwa keluarga adalah ide dari Allah. Jadi inisiatornya keluarga itu ada di bumi ini karena Allah. Nah, ini penting untuk kita ketahui, ya. Karena melalui keluarga Allah mempercayakan dunia ini untuk dikelola oleh manusia dengan tujuan supaya keluarga di dalamnya ada manusia, di mana ada suami, istri, anak, dan orang tua. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi tujuannya jelas di sini, memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama yang menjelaskan tentang keluarga sebagai lembaga ilahi. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28 dan ayat 31a, kita akan temukan bagaimana Tuhan memulai keluarga sebagai lembaga ilahi. Perhatikan dari awal penciptaan, Allah berfirman begini. Dia berkata begini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 26 berkata demikian. Baru lihat ayat selanjutnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Lalu dalam ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ayat 31a berkata demikian. Jadi kalau kita dalami bagian ini, kita akan temukan satu istilah yang luar biasa yang dipakai di dalam ayat 27. Ya, Allah menciptakan manusia, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Istilah diciptakan di sini menunjuk kepada, dalam bahasa Ibrani itu adalah barau atau bara, ya, yang berarti absolutely to create, ya, mutlak menciptakan atau membuat. Dan selain mutlak diciptakan atau dibuat, ya, dia qualified to cut down. Jadi memenuhi syarat untuk memotong ke bawah, itu kata bara di sini, ya. Tetapi sebenarnya ini menunjuk kepada kualitas atau mutu yang diberikan Tuhan di dalamnya. Jadi menurut Alkitab, esensi manusia ketika diciptakan, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kualitas yang unggul, atau dengan kata lain bermutu, bernilai. Nah, ini yang menarik di sini karena memiliki kesamaan dengan Allah. Karena Tuhan berkata diciptakannya laki-laki dan perempuan menjadi serupa, memiliki kerohanian, moral yang baik, dan kehidupan sosial dengan mengasihi. Intinya kalau kita lihat di dalam bagian ini, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi sejak awal penciptaan, dan bukan hasil dari rekayasa manusia. Jadi laki-laki maupun perempuan adalah inisiatif Allah. Berarti Allah adalah pencipta manusia. Amin. Itu. Jadi yang menarik di sini itu, ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian kedua dikatakan bahwa yang pasti dari penciptaan Tuhan adalah mengenai gender. Kita semua tahu bahwa gender ini berkaitan dengan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin hanya ada dua yang Tuhan perkenan dan memberkatinya menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kepastian gender ini sangat penting karena Tuhan hanya menyediakan laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada gender yang lain, saya khawatir itu, ya, itu bukan dari Tuhan, ya. Jadi di mata Tuhan laki-laki maupun perempuan adalah hasil karyanya yang sempurna dan
mereka bernilai di hadapan Allah. Dengan demikian baik laki-laki dan perempuan dituntut untuk membangun kehidupan yang bernilai atau berkualitas atau bermutu, yang kehidupannya memenuhi standar Allah. Dan itu yang Allah tetapkan ketika ada di Taman Eden bagi manusia, supaya mereka ikut sesuai dengan kehendak Allah. Jadi standar Allah ini adalah membangun kebahagiaan, membangun keharmonisan, saling melengkapi, mengisi satu dengan yang lain, dan menanamkan atau menumbuhkan nilai-nilai yang benar yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan kasih pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Karena di situ akan ditanamkan nilai-nilai yang benar, ya. Dan saling mengisi di situ. Ya, betul? Makanya penting untuk kita dalami bagian ini. Nah, kalaupun sekarang ini kita memahami bahwa Hawa itu jatuh dalam dosa, karena nanti kita akan bahas di tempat lain, ya, atau di waktu yang lain. Tapi ini berkaitan dengan nilai yang diabaikan, gitu. Kalau kita memahami sekarang, ya. Tapi sekarang saya mau arahkan kita begini. Di zaman sekarang ada yang merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan. Bagi saya, kalau ada yang merubah, itu namanya penyimpangan atau melawan kehendak Tuhan. Ini artinya bahwa kita berdosa. Itu dosa namanya. Orang yang melawan kehendak Tuhan berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Alkitab memberitahu di sini bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Alkitab bilang terkutuklah ia, Maranatha. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Jadi hati-hati, kalau Tuhan sudah kasih kita laki-laki, berarti kita hiduplah sebagai laki-laki. Kalau sudah dikasih perempuan, berarti kita hidup sebagai seorang perempuan. Bukan seorang perempuan mau menyerupai atau mau sama seperti laki-laki. Demikian sebaliknya. Bukan itu. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan marah dan Tuhan benci terhadap dosa yang seperti itu. Bagian yang kedua, kalau kita pelajari di dalam pasal 2 ayat 18-20, kita akan temukan hal yang indah juga, bahwa manusia tidak baik hidup sendirian. Kalau tadi diciptakan laki-laki dan perempuan, sekarang ini berkaitan dengan manusia tidak baik kalau hidup sendirian. Karena ayat 18 berkata begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Istilah yang dipakai di sini, tidak baik, mengartikan bahwa tidak lengkap, tidak utuh, dan tidak sempurna. Ya, yang lengkap, utuh, dan sempurna itu adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya saling membutuhkan, saling melengkapi. Makanya kalau kita perhatikan proses penciptaan manusia, ya, yang luar biasa adalah dia merancangkan, menciptakan manusia sempurna. Dimulai dari dia menciptakan laki-laki, lalu dia ciptakan yang lain yang dihadirkan di bumi ini, yaitu perempuan. Mengapa ciptakan perempuan? Karena di dalam Kejadian pasal 2 ini digambarkan bahwa, diceritakan bahwa Adam, ciptaan yang dihadirkan di bumi, dia merasa kurang, tidak menemukan yang sepadan dengan dirinya. Kemudian Alkitab beritahu bahwa Tuhan menciptakan perempuan sebagai jawaban kebutuhan kesepadanan yang diperlukan Adam, dan diambil dari tulang rusuk Adam. Makanya Hawa disebut penolong, bukan pembantu rumah tangga. Oke? Jadi disebut penolong. Jadi manusia yang utuh, yang lengkap, sempurna itu adalah kesatuan, perpaduan antara laki-laki Adam dan perempuan Hawa. Kedudukan, keberadaan laki-laki maupun perempuan dalam pandangan Allah itu sempurna, sepadan, dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Ini adalah hak paten dari Allah yang tidak dapat dirubah oleh tangan manusia. Manusia boleh merubah yang lain, ya.
rambut dirubah panjang jadi pendek, pendek jadi panjang boleh. Tapi kalau gender tidak. Ya, tidak. Karena itu adalah hak paten yang dari Tuhan. Baru di dalam pasal 2 ayat 21 sampai 24 kita melihat bagaimana Tuhan menolong manusia. Tuhan merancangkan sesuatu yang berharga bagi manusia yang namanya menikah. Jadi menikah itu penting, harus. Karena Tuhan merancangkan itu bagi laki-laki dan perempuan. Yang sangat menarik adalah bahwa penetapan ini sangat digambarkan sangat menyentuh sekali karena ini berkaitan dengan keintiman. Ada istilah yang dipakai di situ, menjadi satu daging. Hal ini sebenarnya kalau kita dalami, ini berkaitan dengan keluarga. Pernikahan yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup manusia itu adalah pernikahan monogami, yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, demikian sebaliknya. Dan ini artinya bahwa suami istri adalah suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita lihat di dalam ayat 22, dan atau yang disebut dengan pernikahan yang asli. Pernikahan yang asli di dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai 8 berkata demikian. Jadi semua kebenaran ini yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan dan menjadikan satu bingkai yang luar biasa yang Allah katakan dalam bagian ini, yaitu namanya keluarga. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai keluarga di dalam bagian ini? Ini yang perlu kita betul-betul dalami, dan nanti di kelas masing-masing dapat mendalami secara kuat bagian ini ya. Dalam Alkitab ditulis tentang pembentukan keluarga oleh Allah. Kalau lihat di dalam pasal 2 ini mulai ayat 24 sampai ayat 25. Ini intinya di dalam bagian ini dijelaskan bahwa Allah adalah inisiator dari pernikahan perkawinan, atau dengan kata lain pembentukan keluarga. Allah membimbing manusia menemukan pasangan yang sepadan. Allah memberkati melalui perkawinan atau pernikahan sehingga menjadi satu keluarga yang utuh. Jadi Allah mempertemukan laki-laki dan perempuan. Lalu Alkitab memberitahu juga bahwa laki-laki memutuskan menerima tawaran Allah. Dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Baru perempuan menerima setuju dengan keputusan laki-laki. Di dalam ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Dan tujuan Allah untuk membangun keluarga adalah supaya tercipta satu keluarga yang bahagia, harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga juga dihubungkan dengan gambaran yang paling kuat sekali yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32 berkaitan dengan hubungan antara Kristus dengan jemaat yang digambarkan dengan hubungan antara suami istri. Jadi memang menarik di sini. Jadi memang setiap manusia yang diciptakan Allah ya ditetapkan untuk hidup berpasangan. Ada orang yang nggak menikah pendeta, tapi Alkitab di sini memberitahu seperti itu untuk kita pahami di sini. Jadi ingat baik-baik di sini. Kalau kita perhatikan di dalam pelajaran hari ini bahwa lembaga ini diperkuat dengan perkataan Tuhan sendiri. Di dalam Markus pasal 10 ayat 9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya keluarga adalah lembaga yang istimewa yang dianugerahkan Tuhan untuk laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi, sehingga keluarga terhindar dari rusaknya hakikat perkawinan atau pernikahan, yaitu perceraian. Ya, menarik. Makanya keluarga Kristen penting untuk memahami hal ini. Supaya apa? Pertama yang perlu dilakukan oleh keluarga Kristen adalah keluarga sebagai tempat untuk melakukan aktivitas rohani atau sarana pendidikan rohani. Jadi kalau kita sudah dalam Kristus, kita harus membangun keluarga kita untuk menjadi tempat
di mana keluarga, baik suami, istri, anak, orang tua, mereka mendapatkan asupan rohani yang membangun jiwa dan menumbuhkan kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, keluarga adalah tempat untuk mentransfer ya nilai-nilai kehidupan. Apa tuh nilai-nilai kehidupan? Ini berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan suasana sorga di dalam rumah tangga. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengendalian diri, ada kerendahan hati di situ, ada kasih yang bekerja. Ini penting. Itu nilai kehidupan. Itu nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Yang ketiga, keluarga tempat untuk bertumbuh, berkembang, dan berbagi. Baik untuk iman, kasih, dan harapan. Ini yang disebut dengan menanamkan dasar iman sebagai sumber keselamatan jiwa. Di keluarga juga tempat untuk kita menyampaikan Injil supaya orang boleh diselamatkan dan dia bertobat dan datang kepada Tuhan. Ya, jadi memang keluarga lembaga yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita berkomitmen untuk masuk dalam satu pernikahan yang luar biasa. Jadi orang tua, anak-anak, dan di dalam anggota keluarga dia memiliki tanggung jawab dengan peran masing-masing untuk sungguh-sungguh membawa kehidupan rumah tangga itu ada dalam suasana yang mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Ya, selebihnya nanti Bapak Ibu kelas dewasa dan dewasa senior dalam kelas masing-masing bisa membahas. Mungkin saya mau menyampaikan bahwa bagaimana kita menghadapi tantangan zaman sekarang ini sebagai keluarga Kristen. Berkaitan dengan di buku murid itu ada transgender. Ya, sekarang orang laki-laki tapi rindu jadi perempuan. Perempuan rindu jadi laki-laki. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Padahal tidak begitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Apalagi poligami. Tuhan menetapkan, makanya standar yang Tuhan beri itu adalah monogami, bukan poligami. Kalau poligami kan satu laki-laki bisa punya 2 istri atau 3 dan sebagainya, poliandri dan sebagainya ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Baru ada pedofilia, orang-orang yang memang terkena dengan situasi sindrom yang berbahaya. Ada KDRT dan perceraian. Jadi silakan dibahas di masing-masing kelas. Dan saya titip satu dari saya untuk didiskusikan adalah bagaimana peran keluarga dalam rencana Allah. Sebagai kesimpulan dari saya ingin mengutip 2 orang yang menyampaikan tentang keluarga. Yang pertama adalah Charles Haddon Spurgeon. Dia berkata begini, apabila rumah tangga menuruti firman Allah, maka malaikat-malaikat dapat diundang untuk tinggal dengan kita. Dan mereka pasti akan merasa betah dan senang. Luar biasa ya. Tetapi jika rumah tangga kita tidak patuh pada firman Tuhan, maka yang betah dan senang tinggal di rumah kita adalah setan dan kroni-kroninya. Oh, ini menarik. Jadi makanya rumah tangga itu harus dibangun menurut standar Tuhan, bukan standar kita. Kalau standar kita yang tinggal itu setan dan kroni-kroninya. Baru ini cocok juga dengan apa yang dikatakan oleh penyair William Cowper ya. Dia bilang begini, rumah tangga sebagai satu-satunya kebahagiaan sorga yang masih bertahan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, namun terlalu banyak rumah tangga merupakan pos neraka daripada menjadi bagian daripada surga. Luar biasa. Tapi memang kenyataannya demikian mungkin ya. Sekarang banyak rumah tangga bukan memuliakan Allah dan menjadikan rumah tangga sebagai tempat keberkatan, kehadiran yang mendatangkan sorga dan sukacita yang berkelimpahan, tapi neraka karena tempat perang di dalam rumah tangga, medan perang ya. Jadi jangan jadikan rumah tangga kita neraka atau tempat di mana setan betah bertahan.
Melainkan jadikan rumah tangga kita surga di bumi, di mana banyak malaikat merasa senang bersama dengan kita. Artinya bahwa rumah tangga adalah tempat bagi kita untuk, pahami baik-baik ini, untuk merasakan kedamaian, merasakan kesejahteraan, merasakan sukacita, merasakan kasih bekerja, pengampunan ada di dalamnya, dan dapat menguasai diri kita. Bukan menjadi tempat medan berperang, baik untuk suami, istri, anak, dan orang tua. Oke? Jadikan rumah tangga kita sebagai tempat mendatangkan sukacita surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam jiwa kami, dan biarlah ini menjadi kekuatan juga untuk kami membangun rumah tangga kami hari lepas hari, dan mempersiapkan diri kami ketika kami ada dalam situasi-situasi sulit. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.